Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Mari Ulfa dari semester 6 Fakultas Hukum Universitas Islam Indahgiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran KPK dalam pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Tujuan dibentuknya KPK tidak lain adalah meningkatnya daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional, begitu parahnya korupsi di Indonesia sudah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa atau cybercrime. Cara penanganan korupsi harus dengan cara yang luar biasa. Untuk itulah dibentuk KPK yang mempunyai wewenang luar biasa sehingga kalangan hukum menyebutnya sebagai lembaga super body. Peranan KPK dalam pemberantasan korupsi. Andi Hamzah menekankan bahwa dalam 6 bulan pertama setelah pembentukan KPK baru mau mencari apa yang harus dikerjakan. Sebenarnya untuk melakukan peranannya KPK diberikan kewenangan yang luar biasa seperti yang diatur dalam pasal 6 butir B, C, D, dan E Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa lembaga ini dapat bertindak mulai dari yang pertama, mensupervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi, yang kedua melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, yang ketiga melakukan tindakan pencegahan korupsi, yang keempat memonitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. KPK diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik dalam pasal 8 ayat 1. Selanjutnya, KPK mengambil alih kasus korupsi yang sedang ditangani kepolisian atau kejaksaan apabila yang pertama, laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti. Yang kedua, proses penanganan tindak pidana korupsi tidak ada kemajuan atau berlarut-larut atau tertunda tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya. Yang keempat, penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi. Yang kelima, adanya hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif. Yang keenam, keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK juga diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, penuntutan tindak pidana korupsi yang pertama melibatkan aparat penegak hukum, yang penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Yang kedua, mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat. Yang ketiga, menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Selanjutnya, tugas dan kewenangan KPK. Menurut ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang berwenang melakukan: pertama, mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga,
meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Yang keempat, melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang terakhir, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Tugas dan wewenang KPK yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: pertama, melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi dalam melaksanakan pelayanan publik. Yang kedua, mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Yang ketiga, dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan, penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara, alat bukti, dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang terakhir, penyerahan tersangka dan seluruh berkas perkara, alat bukti, dan dokumen dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan kejaksaan saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian, bahwa dalam menjalankan pencegahan korupsi, KPK menggunakan prinsip supply and demand yang diaplikasikan pada beberapa strategi taktis terkait dengan pencegahan. Strategi tersebut melakukan perbaikan fokus area, terintegrasi pelembagaan sistem integrasi nasional (SIN), dukungan pembangunan training center, penguatan komponen sistem publik, revitalisasi LHKN, dan gratifikasi, pengukuran kinerja pencegahan, efektivitas perencanaan anggaran. Strategi tersebut di Indonesia dapat ditekan walau akan sulit untuk menghilangkan sama sekali praktik korupsi di Indonesia. Keberhasilan peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah KPK mempunyai kewenangan pengambil alihan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, KPK juga mempunyai kewenangan luar biasa sebagai lembaga superbody dalam pemberantasan korupsi. Terakhir, kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini sebenarnya merupakan upaya dan strategi negara dalam mendukung secara total upaya KPK dalam pemberantasan korupsi. Kewenangan tersebut adalah melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan, memerintahkan seseorang untuk pergi ke luar negeri, meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa, memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik terdakwa atau tersangka atau pihak lain yang terkait, memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya, meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada yang terkait, menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau memiliki tersangka atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa, meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencairan, penangkapan, dan penyitaan
penggeledahan barang bukti di luar negeri, meminta bantu kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Salah dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.